Lapatau Matanatika lahir pada tahun 1672 dan wafat pada tahun 1714 dalam usia 42 tahun dan dimakamkan di Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Baginda Lapatau lahir dari pasangan Lapakokoe Toangkone, Arum Timurung, dengan istrinya Wetenriwale, Mapolo Bombang, anak dari Lapot Tobune, Arum Tanah Tengah, dengan istrinya Wetenrisui, Datu Mario Riwawo, Sopeng. Lapatau Matanatika adalah Raja Bone ke-16 yang memerintah dalam tahun 1696 sampai tahun 1714. Dalam tahun yang sama, Baginda juga selaku Raja Sopeng ke-18 dan sebagai Ranreng Tua Wajo. Latenritata Arum Palaka menikahkan Lapatau Matanatika dengan Weumung, Datu Larompong, anak dari Lasetia Raja, Raja Luwu, yang memerintah tahun 1663 sampai tahun 1704. Dari hasil perkawinannya, melahirkan Webatari Toja, yang kelak menjadi Ratu Bone ke-17 dan ke-21. Pada tahun 1687, Lapatau Matanatika dinikahkan lagi oleh Arum Palaka di Makassar dengan Wemariama Karaeng Patukangan. Ia adalah anak Raja Goa, Ima Padulung Daeng Matimung, Tumenanga Rilakiung. Dari hasil pernikahannya, melahirkan 4 anak, yaitu Wehyane Bana, Ida Patola, La Pada Sajati, Toa Peware, yang kemudian menjadi Raja Bone ke-18, La Pare Pato Sapewali, yang kemudian menjadi Raja Bone ke-19, dan La Panaongi Topawawai, yang kemudian menjadi Raja Bone ke-20. Selain kedua permaisurinya tersebut, Lapatau Matanatika masih memiliki 18 orang istri dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, karena selama hidupnya beberapa kali menikah, sehingga anak keturunan Baginda Lapatau Matanatika menyebar di mana-mana, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, Kamboja, dan daerah lainnya. Untuk menghimpun potensi para turunan Baginda Lapatau Matanatika, maka pada tahun 2022, berdiri sebuah organisasi berbadan hukum yang disebut Perkumpulan Wijaraja Lapatau Matanatika. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan antar keturunan Baginda Lapatau yang tersebar di berbagai daerah, dalam dan luar negeri. Selain itu, untuk mengambil peran dalam upaya pemajuan kebudayaan, khususnya di Sulawesi Selatan, sebagai pilar kebudayaan nasional, para pendiri dan pengurus organisasi tersebut merupakan turunan Baginda Lapatau dari berbagai kalangan dan profesi. Ada pejabat pemerintahan, politikus, akademis, budayawan, pengusaha, dan lain sebagainya. Sebagai tindak lanjut berdirinya Perkumpulan Wijaraja Lapatau Matanatika, maka secara berkala menggelar pertemuan akbar yang diisi dengan berbagai kegiatan dan terbuka untuk umum. Pertemuan akbar pertama kali diselenggarakan di kota Watampone, Kabupaten Bone, pada tanggal 20 sampai 21 November tahun 2021. Sementara pertemuan akbar yang kedua berlangsung di Watang Sopeng, Kabupaten Sopeng, pada tanggal 15 sampai 18 Juli tahun 2023, dengan program utama seperti seminar internasional,
tentang budaya dan sejarah Sulawesi Selatan, Festival Budaya dan Seni Tradisional, dan Musyawarah Wija Keturunan Lapatau Matanatika. Dalam pertemuan akbar yang kedua ini, mengambil tema Gao Maraja Lapatau Sopeng tahun 2023, artinya perhelatan akbar Wija Lapatau di Sopeng tahun 2023. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Perkumpulan Wija Raja Lapatau Matanatika dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah Kabupaten Sopeng. Dengan adanya Perkumpulan Wija Raja Lapatau Matanatika, yang tentunya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan berbagai inovasi di berbagai sektor pembangunan, sebagaimana semangat yang ditunjukkan oleh Baginda Lapatau Matanatika semasa memimpin Kerajaan Bone. Beliau membangun pusat pemerintahan di wilayah Cenrana. Tak hanya itu, Baginda juga membangun benteng dan sarana ibadah. Pemikiran cemerlang Baginda mampu menaklukkan derasnya air Sungai Watu, Cenrana, dan Walenai. Ikatan persaudaraan masyarakat Sulawesi Selatan terpatri dari tubuhnya. Selama hidupnya, Baginda telah memberikan segalanya untuk perdamaian di Sulawesi Selatan. Jiwa gotong royong Lapatau Matanatika tergambar dalam pembuatan benteng di Cenrana. Batu gunung yang digunakan untuk membangun benteng didatangkan dari Gunung Mampu. Proses pengangkatan batu-batu dari kerajaan Mampu menuju Cenrana dilakukan dengan cara berantai, estafet. Ribuan pekerja berjejer antara Mampu Cenrana. Budaya gotong royong ternyata sudah diterapkan Baginda Lapatau Matanatika, sehingga pekerjaan berat akan menjadi ringan. Pemikiran-pemikiran itu hanya lahir di pondok istananya yang sederhana, yang bernama Bone Bala. Namun di balik itu, ketika kita bertandang untuk melihat area permakaman Baginda Lapatau Matanatika di Nagauleng, membuat kita merasa terenyuh dan sedih. Betapa tidak, tulang belulang Baginda seakan hentakan bunyi gemerincing, lalu berteriak, "Tolong anakku, tolong anakku, tolong anakku, mohon perbaiki jalan setapak menuju rumahku, yang masih gosong dengan penderitaan. Rp1.000, Rp2.000 bila terkumpul, akan sangat berarti bagiku." Jeritan yang memilukan dan menyayat hati itu, Baginda Lapatau Matanatika berharap didengar oleh dunia dan jagat raya, tempat anak keturunannya mengenang masa silam dan masa-masa akan datang. Semoga Langkana Rinagau
bijana himelere panggorisen warang parang jendana tapada padana lipuna lapatau temaka si pakatau buarega salewange buarega salewange langkana rina gaula rina tanah boleh lontara Mario jajare ija bijana si melere panggorisen warang parang jenrana kepada paranda lapatau temaka si pakatau
Allah